Shalom Tiberias, lebih semangat lagi bagi Tuhan kita ada Shalom Tiberias. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita, amin. Boleh kami lihat tangan-tangan yang bersukacita yang percaya bagi Tuhan, haleluya. Dan bagi setiap saudara yang telah tersambung melalui streaming, kami ucapkan ada Shalom saudara. Kita sungguh percaya di siang hari ini sebagaimana kita boleh ada semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bersama-sama kembali di siang hari ini kita akan menyatakan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sebab kita percaya Tuhan yang sanggup menyertai setiap kita, dan Tuhan yang sanggup menuntun setiap langkah kehidupan kita. Sama-sama Bapak Saudara, kita mau kembali datang di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita pada siang hari ini di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami selalu percaya dan terlalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Mengucap syukur di siang hari ini, kembali kami datang untuk bersekutu kembali di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab satu hal yang kami percaya, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami di siang hari ini, kami percaya Tuhan yang melawat setiap kami, Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Kami percaya Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebelum kami menaikkan pujian kami, selalu kami berdoa bagi gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Senantiasa Tuhan berikan selalu kuasa, hikmat, marifat, urapan kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu berikan kesehatan panjang umur bagi gembala sedang kami ya Tuhan. Dan kami percaya melalui setiap pelayanan gembala sedang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di siang hari ini kami bawa hati kami, kami mau serahkan hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya Gereja Tiberias, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Hanya dekat kepadamu Tuhan, kami percaya ada kekuatan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersama-sama. Hanya dekat Allahku,
dekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari dengan hati yang percaya sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku. Ku ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Mari kita bangkit berdiri saudara bersama-sama. Menikmati hadirat
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita beri sorak-sorai sekali bagi Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kita beri kemuliaan sekali yang luar biasa bagi Tuhan. Biar dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, Kami memberikan setiap hati kami, syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab nama Tuhan, nama yang ajaib dan nama yang berkuasa setiap kehidupan kami. Kami tadiskan ibadah kami, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama Tiberias katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, seberapa banyak yang diberkati. Boleh berikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Beri salam kanan kiri, depan belakang, buka tangan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bebaskan roh kita memuji Tuhan. Come on choir. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan Yesus Raja. Sama-sama Tiberias. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri
yang bersuka cita, yang kita mau sambut Raja di atas segala Raja, Yesus Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai haleluya. Seberapa banyak yang hadir di Natal Gereja Tiberias, boleh lambaikan tangan kita. Hey, hey. Hey, hey. Kita bebaskan roh kita mau sambut Sang Juru Selamat datang ke dunia. Tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama, Tiberias katakan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar lahir Kristus terang aja. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hey, hey. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan pagi siang hari ini. Mari sama-sama. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabarlah lahir Kristus terang aja. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar lahir Kristus terang aja. Kita sorga bergema, lahir. Mari sekali lagi Tiberias. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabarlah lahir Kristus terang aja. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Mari sama-sama yang bersuka cita buat Tuhan. Mari kita mau bersorak-soraikan haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari umat Tuhan katakan, bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi
bersuka cita boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dipersilakan kembali duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini yang ada di rumah. Sebelum kita masuk lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama terlebih dahulu kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita pada minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Dia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita. Dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa. Menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama. Dan menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan, kita lebih giat. Ya, saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik. Dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita diberkati melalui yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan secara full, dapat menyaksikan di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan. Sebelum kita lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, izinkan kami terlebih dahulu membacakan pembacaan suara Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini. Suara Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema Natal adalah saat untuk gembira. Sebarkan kabar baik ini. Romo yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Doa kami, siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama dengan Gereja Tiberias, mereka semua lautan manusia yang akan pesta di dalam kerajaan sorga sepanjang masa dan akan diam di dalam rumah Tuhan. Punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Berkati seluruh panitia, para koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, para jemaat dan semua pihak yang telah mendukung acara Natal ini sehingga berjalan lancar dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, Natal adalah saat untuk kita bergembira, sebarkan kabar baik ini. Mengapa Natal adalah saat untuk kita bergembira dan kita harus sebarkan kabar baik ini? Yang pertama, Natal adalah memuji Allah. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 20. Natal dan peristiwa kelahiran Yesus Kristus diberitahukan kepada para gembala. Setelah para gembala melihat bayi Yesus, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Itu artinya Natal adalah memuji dan memuliakan Allah. Sudah sepantasnya kita bersyukur, memuji dan memuliakan Allah, karena Allah memberikan kepada kita anugerah yang besar. 2. Natal adalah sukacita yang besar. Lukas 2 ayat 10. Peristiwa Natal yang sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah kabar kesukaan dan sukacita bagi manusia. Mengapa Natal adalah kesukaan besar? Karena manusia yang sedang terbelenggu dosa diselamatkan oleh juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Natal juga menunjukkan kerendahan hati Allah karena berita kelahiran Yesus disampaikan pada para gembala domba, orang yang sangat rendah kedudukannya pada zaman itu. Kenapa diberitakan kepada para gembala domba? Karena mereka mengerti arti pengorbanan. Yang ketiga, Natal adalah kasih tanpa syarat. Matius 1 ayat 21, Markus 10 ayat 45. Kasih Allah adalah kasih yang melawat umatnya. Kasih Allah adalah kasih yang mau berkorban. Pengorbanan Yesus bukan hanya di atas kayu salib, tetapi dia juga lahir sebagai manusia. Itu juga merupakan korban. Kasih Yesus, dia membuktikan dan mati bagi kita ketika masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Kasih Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Dengan penebusannya kita beroleh hidup yang kekal di sorga. Melalui pengorbanannya, hidup kita yang fana bisa berubah menjadi hidup yang mulia. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami semua hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu
hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan kembali yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini, saudara. Sebentar lebih dalam kita mau diberkati melalui yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini kami sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan melalui puji-pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, sebentar kami lebih dalam mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang ditabur berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada menjadi garam dan terang-Mu ya Allah, menjadi berkat di lingkungan kami. Kami berdoa, kami bersyukur buat acara perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia kemarin Tuhan, 7 Desember 2024 berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus yang telah kirimkan jemaat Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi di tempat ini, kemenangan Tuhan pasti terjadi. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi gereja kami Tiberias. Makasih Tuhan. Kami ucap berkat selalu bagi gembala sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, aman dalam lindungan Tuhan, di mana membawakan kebenaran firman Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan, bersama dengan keluarga besar, aman dalam kasih Tuhan yang sempurna. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Filipus Fidel Ramon yang membawakan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, seturut dengan kehendak-Mu, memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Kembali kita sama-sama katakan amin. Dengan sigap berdoa datang sama Tuhan pada siang hari ini. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Mari sama-sama dengan iman. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ini sembah ucapan syukur kami sama-sama gereja Tuhan dengan iman bukan? Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Oh, demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik baik. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapi-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Benar Tuhan Yesus, kami datang menyembah-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Angkat suaramu, angkat tangan, kita katakan sampai
akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin, haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari biar musik menyembah Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Kembali kami mau datang menghampiri tahta kudus-Mu pada siang hari ini. Terus sampai akhir kami menutup mata, kami terima janji kuasa-Mu dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari gereja ini kasih tempatnya dia di rumah. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Benar Tuhan, Kau janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi jemaat Tuhan, sampai akhir. Mau setia mengiring Engkau Tuhan. Kau Allah sendiri datang ke dunia bagi setiap manusia. Kasih-Mu gak ada duanya dalam hidup kami ya Yesus. Amin, haleluya Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani. Lebih lagi sama-sama umat Tuhan katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari sama-sama dengan iman katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti
Tuhan, kami agungkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, yang hari ini kami diberi waktu lebih untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, dimanapun saudara duduk berdiri, yang ada di rumah, mari naikkan doamu di hadapan Tuhan. Mari datang kembali mengucap syukur. Kita boleh ada di bulan terakhir di tahun 2024, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kami mau mengucap syukur buat setiap kebaikan, buat setiap kejadian dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kasih-Mu gak ada duanya dalam hidup kami ya Bapa. Kami menjadi anak-anak-Mu adalah anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang memilih setiap kami Tuhan, Kau yang tetapkan setiap kami Tuhan, Kau yang pakai setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Jemaat Tuhan, dengan hati percayamu pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kembali dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Kita katakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Sekali lagi dari awal, Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Oh pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari bersama-sama dengan iman-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari bersama-sama dengan hati bersyukur buat Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oh
katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas sekali lagi katakan pagi hari, pagi hari. Kita siapkan hati kita terima kebenaran firman Tuhan. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Siang malam Tuhan setia. Tuhan juga yang bangunkan kami tadi pagi sehingga hari ini kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu yang besar Tuhan Yesus. Kami percaya di tempat ini Allah Roh Kudus akan terus bekerja sehingga memulihkan setiap anak-anak Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, bahkan segala kuasa kegelapan patah hancur dalam nama Tuhan Yesus. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Mari semua bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, mantap ya. Selamat Natal saya ucapkan. Tengok dulu kiri kanannya, beri salam dulu yuk. Katakan selamat Natal. Ya, tadi malam kita merayakan Natal juga bersama-sama. Haleluya. Yang datang tadi malam coba lambaikan tangannya. Luar biasa, 150%. Hampir 100% semuanya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Sungguh kita melihat penyertaan Tuhan luar biasa tadi malam ya. Cuaca baik, keamanan luar biasa, bahkan yang datang penuh membludak saudaraku. Saya dengar mungkin sekitar jam 7 malam itu gerbang sudah ditutup karena sudah tidak muat lagi di dalam. Dan kita mengucap syukur, percayalah itu bukan kekuatan manusia. Betul tidak? Itu sungguh kekuatan Tuhan. Siapa yang bisa kumpulkan orang sebanyak itu saudaraku? Betul. Itu benar-benar kekuatan Tuhan yang memimpin gereja kita untuk merayakan Natal di GBK sejak tahun 2000. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Jadi kita yang datang maupun yang datang pada hari ini kita juga pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita buka Alkitab kita Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita baca dua ayat bersama-sama yuk. 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 6 yang keras Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kalau kita lihat dua ayat ini di dalam Yesaya pasal 9, ini berbicara tentang nubuatan, berbicara tentang janji akan datangnya Sang Juru Selamat. Jadi kalau kita lihat di dalam Yesaya banyak nubuatan-nubuatan dan sudah banyak yang sudah digenapi, itu salah satunya ini saudaraku. Nubuatan adalah berbicara tentang hal di masa depan tapi sudah diberikan informasinya oleh Tuhan dan kemudian digenapi. Katakan digenapi. Contoh begini, ada seorang ibu melahirkan bayi dan kemudian ibu ini mengundang hamba Tuhan untuk berdoa bagi anaknya.
Dan di dalam doa itu hamba Tuhan berkata begini, bahwa Tuhan akan memakai anak ini nanti ketika besar luar biasa. Tuhan akan memakai dia menjadi hamba Tuhan yang diurapi. Lewat pelayanan dia akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Lewat pelayanan dia akan banyak mujizat terjadi. Tuhan akan mengirim dia ke bangsa-bangsa. Orang tuanya happy gak saudaraku? Wih seneng ya, senang. Perkataan-perkataan yang baik. Tapi seiring waktu ketika anak ini SD, SMP, SMA, orang tuanya mulai melihat potensi anak ini punya hati mau melayani Tuhan. Walaupun mungkin orang tuanya, aduh aku ingin Tuhan anakku jadi dokter. Diarahkanlah jadi dokter, ketika kuliah masuk fakultas kedokteran. Tapi anak ini tetap cinta Tuhan. Walaupun dia kuliah lancar, nilainya tinggi, cum laude, ya kan, menjadi dokter, tapi tetap hatinya hamba Tuhan. Dan kemudian Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan. Dan seiring waktu mulai keliling dunia Tuhan pakai dia. Dan lewat pelayanan dia banyak orang bertobat. Orang tuanya ketika melihat dan akan terkagum-kagum. Wow, ternyata benar ya. Yang disampaikan oleh hamba Tuhan ketika anak ini masih bayi. Itu sudah menjadi kenyataan. Kalau begitu dahsyat gak saudaraku? Hello, dahsyat gak? Dahsyat ya? Gitu. Masih bayi. Tapi Tuhan sudah kasih bocoran, anak ini mau jadi apa nanti di masa depan. Tapi saya mau katakan, nubuatan yang Tuhan berikan buat kelahiran Yesus ini jauh lebih dahsyat. Karena apa? Bayinya belum ada. Bahkan kalau kita lihat di sejarah mencatat, jarak antara Yesaya dengan Yesus lahir 700 tahun saudaraku. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Dan bayinya pasti belum ada. Tapi di dalam rentang waktu 700 tahun itu sudah menggema di bumi dan di surga bahwa Yesus Kristus akan lahir datang ke dunia untuk menjadi sang juru selamat dunia. Katakan amin. Kabar baik ini sudah menggema di hati orang-orang percaya. Dan mereka sudah menanti-nantikan bahwa akan lahirnya sang juru selamat itu. Saking pentingnya kelahiran Yesus untuk menjadi sang juru selamat bagi manusia. Untuk mati di atas kayu salib. Jauh sebelum dia lahir. Sudah disampaikan kabar baik ini. Katakan amin Bapak Ibu. Amin ya. 700 tahun saudaraku. Kalau manusia bisa hidup contoh 70 tahun. Berarti 700 tahun itu kurang lebih ada 10 keturunan. Ada 10 orang yang sudah lahir mati. 10 keturunan menantikan janji ini digenapi. Dan akhirnya it happened. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Tetapi di dalam nubuatan ini dikatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas apa? Bahunya. Katakan bahunya. Katakan lambang pemerintahan. Haleluya. Jadi lambang pemerintahan ada di atas bahunya Yesus. Nah, maksud ayat ini apa coba? Ada lambang pemerintahan, ada lambang otoritas. Pemerintahan itu gambaran kuasa, gambaran otoritas gitu. Dan itu ada di atas bahu Yesus. Kalau saya pribadi menilai bahwa sejarah dunia militer, kepolisian atau dinas instansi kedinasan yang biasanya pakai pangkat di sini, saya percaya ambil ayat ini, benar nggak? Kan kalau kita lihat di dunia militer, kita tahu nih, dengan pangkat yang berbeda-beda kita tahu otoritasnya semakin tinggi. Kalau sudah bintang itu maka pasti kuasanya, kekuasaannya, otoritasnya semakin besar. Nah, apa yang dimaksudkan dengan lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Kalau di Alkitab Bapak Ibu, banyak sekali membahas tentang bahu. Coba lihat satu ayat di slide saya, bisa ditolong ditampilkan di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-6. Di slide saya yang kedua. Di slide-nya ada? Slide-nya? Gak ada ya? Oke, nggak apa-apa, ini kita baca. Sama-sama kita baca yang keras yuk Bapak Ibu. 2, 1. Haleluya. Aku telah mengangkat beban dari mana? Dari bahu. Jadi Bapak Ibu,
ketika Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita, maka segala beban yang ada di bahu kita itu Tuhan akan ambil alih. Katakan amin. Amin. Gambaran ketika dia menjadi, ya, bahwa dia menjadi pusat pemerintahan dalam kehidupan kita, maka segala kesulitan Bapak Ibu, Tuhan akan siap untuk menolongnya. Dia sanggup, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Bapak Ibu mengizinkan Tuhan Yesus memerintah, mengambil alih seluruh hidupmu, maka segala beban yang engkau tanggung selama ini, Tuhan sanggup pulihkan kita. Firman-Nya berkata begini, marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan yang janji loh, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi artinya ada ketenangan, ada orang kalau lega tuh kayak gini ya, kayak yang tadinya kayak mau nafas aja susah, sesak gitu ya kan, karena masalah begitu berat. Tapi begitu masalahnya kelar, pergumulannya ada mujizat, ada pertolongan, dia lega. Tapi Tuhan berkata begini, marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Bayangkan, kalau Bapak Ibu datang ke teman terbaikmu, ke keluargamu, ketika engkau dalam masalah, dalam pergumulan, mungkin mereka mau dengar masalahmu. Sekali, 2 kali, 3 kali, oke. Tapi kalau terus-terusan, lihat, mau gak mereka dengar? Mau gak mereka nampung? Gak akan. Sedekat-dekatnya manusia, ada batasannya. Sekali 2 kali engkau ada masalah, mereka tolong. Yes, tapi berikutnya ditolong gak? Enggak, kau datang ditutup pintu. Ini manusia, wajar saudaraku. Engkau telepon, enggak diangkat. Engkau WA cuma dirit. Ya manusia, jangan kecewa. Katakan amin dulu. Amin. Tapi Tuhan berkata, come to me. Datanglah kepadaku, engkau yang letih dan lesu. Wah, ini gambaran orang benar-benar udah habis kekuatannya. Letih, lesu. Udah gak ada pengharapan, gak ada lagi kekuatan dia, bahkan udah putus asa, mati-matilah istilahnya begitu. Tapi justru ketika engkau dalam titik terendahmu, di mana orang sudah tidak mau menerima engkau untuk curhat, untuk minta tolong, Tuhan katakan, come, datang, aku akan menolong engkau, aku akan berikan mujizat, aku akan berikan penghiburan, aku akan berkati engkau, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Aku akan mengangkat engkau ke tempat yang telah aku tentukan. Amin. Promosi Tuhan berikan buat kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kabar baik mengenai Natal. Di tempat ini Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mengundang Bapak Ibu. Apapun keadaanmu, Tuhan peduli dan Tuhan sanggup. Mulai hari ini belajar andalkan Tuhan 100%. Jangan andalkan kekuatan kita apalagi orang lain, saudaraku. Jangan. Karena Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati lu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena Tuhan suka Bapak Ibu mengandalkan Dia. Memang kalau kita jujur ya, jujur. Kalau kita mengandalkan Tuhan, seringkali cara-cara Tuhan seakan-akan agak lama. Bener gak? Ya. Dan seringkali kesabaran kita diuji sama Tuhan. Karena Tuhan mau melihat engkau percaya tidak sama Dia. Kau percaya tidak bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga engkau seakan-akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam jalan yang sempit, jalan yang berliku, jalan yang tidak banyak fasilitas, jalan yang tidak ada kemudahan, semuanya serba sulit. Seakan-akan penuh dengan tantangan. Tapi saya mau katakan, kalau itu jalan yang Tuhan pilih dan Tuhan tentukan untuk kau lewati, asal ada Yesus masuk jalan itu, saudaraku. Amin. Memang seringkali keuntungan yang akan kita peroleh itu seakan-akan tertunda, seakan-akan lama. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kalau jalan yang dunia tawarkan itu jalannya luas, keuntungannya banyak di depan mata, tinggal comot, tinggal ambil. Tapi seringkali keuntungan-keuntungan yang mudah ini ujung-ujungnya membawa kita masuk ke dalam kebinasaan. Kalau di jalan yang sempit, jalan yang seakan-akan penuh proses, penuh tantangan, keuntungan itu perlu proses, dilatih kesabaran kita. Saya mau katakan, setialah di situ. Karena keuntungan yang kau akan dapat
ujung-ujungnya adalah membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Buat apa kita mudah hidupnya, serba fasilitasnya serba mudah, tapi tidak ketemu Tuhan ujungnya, saudaraku. Jadi mulai Natal di tahun 2024 ini Tuhan mengingatkan, andalkan Tuhan. Amin. Dunia tidak akan semakin baik. Alkitab berkata di akhir zaman dunia akan semakin buruk. Keadaan semakin tidak menentu. Manusia akan semakin jahat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Bahkan kasih manusia akan semakin dingin. Bayangkan. Alkitab yang bilang di akhir zaman anak tidak akan menurut dengan orang tua. Coba bayangkan Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu kita baca berita. Anak gara-gara orang tuanya nuntut dia nilainya tinggi disuruh belajar terus. Bapak neneknya dibunuh. Bapak sama kakeknya tuh neneknya. Benar gak? Neneknya ya. Itu pikiran membunuh itu dari mana coba saudara? Betul loh. Berita tentang kematian secara tidak wajar, pembunuhan, ya kan? Itu kayaknya santapan harian buat kita. Yang dulu kayaknya mengerikan buat kita dengar, sekarang hampir setiap hari terjadi saudara. Emang keadaan dunia akan semakin seperti itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini jangan takut, selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Dia Bapa kita yang baik, katakan Tuhan Bapakku yang baik. Amin. Dia pelihara kita sempurna saudaraku. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu mengandalkan dia. Ingat, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan kemudian kita ingat lagi kalau bahu itu tempat apa. Bapak Ibu masih ingat tidak? Ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang 100 domba. Ada berapa? Kalau satu hilang, apa yang Tuhan lakukan kepada yang satu itu? Dibiarkan hilang atau dicari ya? Bapak Ibu pernah melihat lukisan, gambaran ketika Tuhan menemukan yang satu yang hilang ini, Tuhan taruh di mana? Di mana? Di bahunya. Digendong saudara. Digendong Bapak Ibu. Jadi ceritanya begini, karakter domba itu adalah binatang yang tenang. Katakan binatang yang tenang. Makanya Bapak Ibu jangan sedih ya kalau Tuhan gambarkan kita seperti domba. Mungkin Bapak Ibu protes, Tuhan kenapa domba? Domba gak ada kelebihan. Jatuh aja gak bisa bangun sendiri. Lucu ya. Domba kalau bulunya lebat jatuh cuma mbe. Tinggal nunggu gembalanya datang bantuin ya. Cep bangun. Tapi sebenarnya itu menggambarkan kita. Seringkali kalau kita jatuh dan tidak ada Tuhan, kita nggak bisa bangun, benar nggak? Kalau kita di luar Tuhan, kita jatuh, kita justru semakin terpuruk loh, semakin terpuruk. Justru yang bisa mengangkat Bapak Ibu dan saya keluar dari masalah, keluar dari ikatan dosa, keluar dari kuasa-kuasa kegelapan itu Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu bisa sukses menang dari dosa dengan kekuatanmu? Pernah nggak? Ayo, yang pernah menang dari dosa dengan kekuatan sendiri, coba bilang di sini. Nggak ada yang bilang, termasuk pendeta. Artinya kita nggak ada yang sukses bisa menang dari dosa, bisa menang dari lumpur kuasa kegelapan, kecuali ada tangan Tuhan yang mengangkat kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kita perlu Tuhan. Nah domba itu binatang yang tenang. Bahkan domba ini tidak punya senjata pertahanan. Kalau Bapak Ibu tahu ya ikan cumi ya. Kalau ikan cumi diserang ikan besar senjatanya apa? Apa? Tinta ya. Tintanya di dus. Gelap gulita kabur dia. Ketika air mulai jernih pemangsanya bingung kemana dia ya kan. Itu senjata. Tapi domba gak punya. Jadi kalau diterkam bagian belakang sama singa cuma embe gitu ya. Dia nggak punya istilahnya kekuatan tanduk atau cakar atau tinju. Wow gitu ya kan. Nggak ada saudaraku. Jadi kalau dicaplok sama pemangsa pasrah dia. Tapi kalau dia dalam perlindungan gembala, ada mangsa, maka gembalanya yang akan menghancurkan pemangsanya itu. Jadi Bapak Ibu dan saya ingat, kita di luar Tuhan, kita bisa dimangsa setan kapanpun. Kita nggak punya kekuatan melawan kuasa kegelapan. Tapi selama kita dalam perlindungan darah Yesus,
hidup dalam ketaatan, Tuhanlah perlindungan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena itu banggalah kalau engkau digambarkan menjadi domba. Nah, dalam kumpulan 100 domba biasanya, kadang ada yang pecicilan. Tahu pecicilan ya? Kadang suka ada yang gatal kakinya keluar dari kumpulan domba-domba yang lain. Yang lain tenang, yang satu pecicilan ini lompat-lompat, lama-lama hilang. Iya kan? Coba kita jujur, dalam hati aja jawabnya. Kira-kira kita yang tenang atau yang pecicilan ya saudaraku? Lompat-lompat hilang. Ya kan? Gembalanya bingung kemana dia. Gitu. Nah ketika hilang dicari sama gembalanya. Ketemu dibawa lagi, ditaruh di kumpulan dengan yang lain. Besok hilang lagi dicari lagi. Tapi kalau keseringan apa yang dilakukan gembala? Dia cari nanti kakinya dipatahkan. Kruk. Loh jahat dong? Enggak. Setelah dipatahkan nanti kakinya dibalut. Dia otomatis pincang. Nah ketika dia pincang ini ternyata ini akan menjadi masa di mana dia akan punya karakter yang baru. Dia akan tenang. Ketika sembuh dia akan sama seperti teman-temannya. Nggak pecicilan lagi. Makanya kalau anak Tuhan sering kabur-kabur sama Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan dia diremukkan Tuhan. Dihancurkan kebanggaannya. Dihancurkan kesombongannya. Dihancurkan apa yang dia andalkan. Karena Tuhan mau membuktikan tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Amin. Dihancurkan apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. That's okay. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita saudaraku. Jadi ketika diremukkan kakinya ditaruh di bahu. Ditenteng. Dengan sukacita gembala ini akan pulang. Yes. Dombaku yang hilang telah aku temukan kembali. Gambaran bahu ini tempat pemulihan saudaraku. Katakan amin. Jadi Yesus izinkan dia memerintah atas hidupmu. Ketika dia memerintah atas hidup kita, dia akan ambil alih segala beban-beban kita. Dan kemudian Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kemudian dikatakan. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. A great counselor. Penasehat ajaib. Kita semua butuh nasihat Tuhan. Bapak Ibu harus ingat otak kita paling besar sebesar bapau saudaraku. Dibandingkan masalah kita yang begitu rumit, begitu besar. Ini otak kecil ini gak ada apa-apanya. Makanya itu manusia sering ambil salah keputusan. Karena apa? Dia tidak tahu keputusan ini resikonya apa. Kalau ambil keputusan ini nanti bagaimana di depan. Dia nggak tahu. Itulah sebabnya kita perlu penasehat. Dan Yesus dikatakan dia penasehat yang ajaib. Istilah penasehat di Alkitab pertama kali itu muncul ketika Daud jadi raja. Daud ini banyak penasehat. Ya. Karena raja tiap hari harus ambil keputusan. Nah supaya tidak salah keputusannya, Daud tidak mau sendirian. Dia butuh orang-orang yang pintar di bidangnya. Makanya ada penasehat di dunia militer. Ya, ada penasehat untuk ekonomi, ada penasehat untuk keagamaan. Jadi kalau ada masalah di sini, Daud tanya penasehatnya yang ini. Walaupun tidak langsung keputusannya dia, Daud tetap pengambil keputusan, tapi dia butuh masukan. Nah sebagai raja dia dikelilingi oleh penasehat-penasehat. Orang-orang ternama, orang-orang yang pintar. Tapi saya mau tanya, orang yang pintar sekalipun bisa salah nggak nasihatnya? Hello, bisa salah nggak? Bisa saudaraku. Bisa salah. Ada seorang ibu muda datang dan kemudian dia berkata, Pak saya menyesal, saya menceraikan pasangan saya. Kok bisa begitu? Karena waktu itu usaha suami saya hancur Pak. Sehingga suami saya tidak ada penghasilan. Tapi karir saya naik. Gaji saya besar. Sehingga saya menganggap rendah suami saya. Dan kemudian saya sharing masalah saya dengan teman di kantor. Notabene teman saya orang bercerai juga. Ujung-ujungnya teman saya bilang, udah ceraikan saya. Laki-laki begitu gak berguna. Kamu cantik. Penghasilanmu besar, jabatanmu tinggi di kantor, banyak pria lain yang mau sama kamu, laki-laki yang gak ada kerjaan gitu, udah ceraikan.
Saya mau tanya, Bu, waktu nikah cinta nggak? Cinta Pak. Punya anak? Punya Pak. Suami dulu kerja. Wow, saya dulu bagus. Saya bilang, Ibu kok begitu? Ketika suaminya jatuh, harusnya sebagai istri yang baik, istri yang takut akan Tuhan, harusnya dia berkata gini, Pak, don't worry, kita gandengan tangan, kita berdoa, bila perlu berpuasa, minta sama Tuhan, kita percaya ekonomi keluarga kita pasti dipulihkan Tuhan. Katakan amin, saudara. Harusnya begitu, benar gak? Kalau dia mau mencari nasihat yang benar dari Tuhan, saya percaya saudaraku, dia akan bergandengan tangan dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan suaminya, minta pertolongan Tuhan. Nah, dia datang ke orang yang salah. Mau mungkin itu yang dia tanya, mungkin direktur di perusahaan dia. Tapi kalau orang yang salah, nasihatnya yang salah, bahaya Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa dia adalah penasihat yang ajaib, Tuhan sedang menggambarkan kepada kita semua, menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan tahu segalanya. Mau apapun masalahmu, pergumulanmu, Tuhan tahu solusi yang terbaik. Amin. Dia tahu, karena itu jangan malu, jangan takut. Jangan andalkan kemampuan kita. Jangan andalkan koneksi kita. Manusia terbatas. Di awal tadi saya katakan saudaraku, Tuhan tidak. Manusia bisa salah memberikan advice, tapi Tuhan tidak. Sekarang banyak orang kena kasus hukum bisa bayar ratusan juta bahkan miliar untuk bayar pengacara. Bayangkan, mahal loh. Mahal. Tapi saya mau katakan, apapun masalahmu, masuk kamarmu, kunci kamarmu, berlutut, disitulah penasehat ajaib dari surga akan datang memberkati engkau. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Tempatnya gak jauh-jauh. Nasihat itu akan turun ketika engkau berlutut dan memohon kepada dia. Ada satu ayat di Alkitab mengatakan kita ini imamat rajani. Katakan imamat rajani. Artinya kita ini raja-raja kecil di atas dunia ini. Raja-raja ini maksudnya Bapak Ibu diberi kuasa oleh Tuhan untuk memerintah. Untuk berotoritas. Untuk menang atas kuasa kegelapan. Raja itu gambaran orang yang punya power, orang yang memerintah. Nah, Tuhan mengurapi kita sebagai anaknya, kita diangkat di dunia ini menjadi raja-raja kecil. Artinya sebagai raja di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu perlu penasehat sama seperti Daud, perlu banyak penasehat. Maka di tempat ini engkau sebagai raja memerintahlah atas kehidupanmu, atas pekerjaanmu, atas keluargamu, atas pernikahanmu, bahkan atas pelayananmu. Dan ingat, engkau punya penasehat yang ajaib. Tidak perlu banyak-banyak. Penasehat kita adalah yang terbaik, namanya Yesus Kristus. Amin. Dia akan memberikan kau solusi yang terbaik. Apapun masalahmu, tanya sama Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan baik. Dia memberikan kita nasihat. Bahkan dikatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Damai bukan karena keadaan lagi tenang, proyek lagi banyak, gaji lagi besar. Gak. Ya, badan lagi sehat-sehat. Tenang itu artinya mau dalam segala keadaan engkau tetap tenang. Amin. Tenang artinya engkau tetap bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan kalau lagi ada masalah hubungan kita sama Tuhan jauh. Kalau dalam berkat, dalam promosi baru dekat, baru berkata puji Tuhan, haleluya. No, Tuhan mau Bapak Ibu dalam keadaan momen apapun engkau tetap bisa percaya ada Tuhan yang menyertai. Gitu. Nah, kualitas kita sebagai anak Tuhan harus seperti itu. Tuhan yang berkata di dalam Timotius bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Katakan amin. Roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kalau ketakutan itu bukan dari Tuhan, Bapak Ibu harus ingat, ini dari siapa? Ini gak ada yang jawab saya. Saya ulang ya. Kalau Tuhan tidak pernah memberikan kita ketakutan, jadi ketika engkau takut, artinya engkau sedang diserang. Siapa yang serang? Setan. Jadi kalau engkau sedang takut, jangan diam. Jangan engkau berkata, besok juga hilang rasa takut ini. No. Justru besok, minggu depan, rasa takutmu akan lebih parah. Makanya banyak orang karena takut gak bisa tidur,
Bahkan tadi malam ada yang konseling sama saya, saking takutnya sekarang sudah tidak bisa berdoa lagi. Karena kalau engkau takut sebenarnya engkau sedang berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau engkau takut, engkau meragukan bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Itu penghinaan di hadapan Tuhan. Dan setan memakai itu untuk membuat engkau jatuh. Setan tahu kalau engkau takut, engkau sedang menghina Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini engkau sedang takut dengan kondisimu, kesehatanmu, ekonomimu, pernikahanmu, saya mau katakan, bertobat minta ampun sama Tuhan. Katakan amin. Dan kemudian tolak, tengking setan itu. Itu serangan setan yang berusaha untuk merusak imanmu. Karena orang yang takut, imannya pasti gugur. Itu dia. Dan orang kalau takut, pasti tidak akan pernah lihat mujizat. Jadi jangan kaget kalau setan serang dengan ketakutan. Karena setan tahu kalau engkau berani punya iman. Tiap hari Bapak Ibu lihat mujizat. Mujizat hal yang biasa buat kita. Karena itu mulai hari ini Bapak Ibu pastikan. Bersih dari kekhawatiran. Bersih dari ketakutan. Detik itu rasa takut langsung aku tolak ketakutan. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan engkau dalam nama Yesus. Saya pernah enggak? Oh pernah. Sering. Tiba-tiba terintimidasi. Tiba-tiba bangun tengah malam. Ih rasa gak enak. Langsung saya tengking. Begitu tengking langsung rasa. Tenang. Puji Tuhan. Setannya udah kabur. Kuasa Tuhan sudah memberikan aku kemenangan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Kita tidak ada yang super. Yang super cuma Tuhan Yesus. Amin. Gak ada yang Superman di dalam kekristenan. Yang ada hanya super God. Itulah sebabnya andalkan Tuhan. Biarlah dalam perayaan Natal di bulan Desember kita diingatkan. Kita punya penasehat yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di siang hari ini Tuhan sudah hadir. Rohmu sudah mengajarkan kami tentang kuasa firman yang kudus. Mengajarkan kami bahwa Engkau adalah penasehat kami yang ajaib. Lambang pemerintahan ada di atas bahumu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, janji-Mu. Bahwa ketika Tuhan memerintah hidup kami, maka Tuhan ambil segala beban pergumulan kami. Sehingga kami pasti ditolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberkati pelayanan Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus siang hari. Tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama saudaraku, mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan sukacita, dengan iman, bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku, sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus,
Inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis, berkati jantungku sempurna sehat, tidak bengkak jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah, tidak diabetes, tidak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa sembuhkan yang sakit siang ini Tuhan. Pak Sutri yang minta keturunan, berkati bisa punya anak yang sehat. Mereka yang minta jodoh, minta pasangan hidup, Tuhan bukakan jalan, berjumpa dengan orang yang baik, yang takut akan Tuhan. Bahkan mereka yang minta pekerjaan baru, minta proyek baru, diberkati Tuhan berhasil. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan berhasil ratusan kali ganda. Hari ini hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bersama-sama saudara kembali kita mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, inilah minyak-Mu yang kudus. Urapi minyak ini Tuhan menjadi api dari surga, melindungi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, menyembuhkan yang sakit, menghancurkan segala kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini Tuhan sudah melawat kami. Tuhan sudah hadir mengajarkan kami tentang kuasa firman Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memerintah seluruh hidup kami, maka Tuhan yang ambil alih. Tuhan akan pulihkan kami. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan angkat kami ke posisi yang Tuhan sudah tentukan. Berkat-Mu melimpah mengalir buat anak-anak-Mu Tuhan. Damai sejahtera dari surga mengalir. Roh intimidasi, roh ketakutan kami patahkan dalam nama Yesus. Segala roh jahat yang menyerang, mencuri iman mereka, hancur di tempat ini. Sehingga mereka pulang dengan iman yang baru, percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat kami semua sampai ke dalam kekekalan. Kami terus berdoa buat Gereja Tiberias, semua rangkaian rally Natal diberkati Tuhan, dan setiap program-program diberkati Tuhan. Berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, buat Pak Aristo, buat Pak Argo, diberkati Tuhan dalam pelayanan mereka dengan kuasa, diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang. Dan setiap anak-anak Tuhan yang pulang aman bersama Tuhan, tolak celaka, tolak maut, tolak orang-orang jahat, kami tiba ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus,
Penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias.